Hai, gua Ultrazotix. Jadi di video kali ini gua bakal bahas Ultraman Blazar episode 11, dimana episode ini kembali lagi membawa vibe yang serius seperti di episode 7 dan 8. Dan juga kaiju yang dilawan merupakan mid boss untuk core pertama. Jadinya sama, butuh 2 episode untuk mengalahkan kaiju ini. Dan gue bikin tegang saat nonton episode ini karena kaijunya dan juga vibe yang dibawa di episode ini. BTW sorry banget ya kalau misalnya lama banget gua uploadnya karena gua lagi kurang enak badan juga nih. Jadi ya nggak perlu lama lagi, sekali kita bahas. Di awal scene kita diperlihatkan kepada anggota SCART yang bingung kepada Blazar mengenai kejadian di misi kemarin. Amy mengatakan Blazar seperti itu memiliki dua kepribadian yang berlawanan, dan Gento yang melihat mereka membahas itu hanya bisa menyimak saja. Di satu sisi lain ada sebuah meteor yang menuju ke bumi. Gento mendapat pesan dari Retsu Haruno dan menyampaikan ke mereka kalau meteor itu akan tiba di bumi dalam 30 jam dan menetapkan kondisi SCART berstatus ancaman Charlie, di mana meteor itu diperkirakan sebagai kaiju. Mungkin gara-gara kejadian Garamon yang menuju ke bumi, jadinya udah pada tahu akan hal itu. Saat Gento mulai menjalankan operasi, Teruaki menanyakan tentang Ultraman Blazar yang akan muncul nanti, dan apakah SCART akan menganggapnya sebagai sekutu. Gento pun menjawab, kita lihat saja situasinya. Saat keluar, Gento terlihat ragu kepada Blazar. Earthgarden pun segera diluncurkan dan terlihat di komando pos. Mereka kedatangan komandan dari komando GGF Jepang yang bernama Minoru Genkawa yang datang untuk melihat operasi yang sedang dijalankan. Di sini SCART sudah sampai di tempat untuk memantau meteor itu jatuh. Di kokpit Earthgarden, Gento mengatakan sesuatu yang membuat keceplosan menanyakan itu ke Andri tentang bagaimana jika ada orang lain yang berada di tubuh kita. GGF melancarkan serangan keduanya mengenai meteor tersebut, namun sayang serangan itu tidak memberikan damage sedikit pun ke meteor itu. Saat meteor itu tiba di langit, kecepatan jatuhnya berkurang dan Earthgarden pun langsung menembakkan lasernya ke arah meteor itu. Namun hal yang tak terduga dan juga di luar kemanuk akalan pun terjadi, di mana meteor itu dengan easy-nya dia menghindari tembakan tersebut. Entah pakai cheat apa nih meteor. Kemudian meteor itu pun mendarat dan langsung menunjukkan dirinya. Ternyata meteor itu merupakan kaiju elektromagnetik dari luar angkasa yang bernama Gebarga. Dari bentuknya udah kayak Patrick nih. Kemudian Earthgarden pun menggunakan Shikishi mode untuk melawan Gebarga. Apalagi Andri sangat ahli banget di mode ini. Di sini Earthgarden sempat unggul dan membuat Gebarga sedikit terpojok. Namun di satu momen di mana Gebarga sudah semakin ganas, Earthgarden pun kesulitan untuk melawannya. Terlihat Gebarga yang menutupi dirinya. Earthgarden pun tak diam juga dan mencoba untuk menyerangnya. Namun Gebarga langsung bangun dan mengeluarkan serangan denyut elektromagnetiknya, semacam EMP gitu ya. Kemudian Earthgarden terpaksa lari karena perintah dari Gento. Minoru yang melihat itu marah kepada Haruno. Misil GGF yang mengenai Gebarga terpental karena EMP Gebarga yang dikeluarkan dan menyebar luas sehingga Earthgarden yang berhasil lari terkena EMP tersebut yang membuat sistem Earthgarden mati dan jatuh ke sungai. Teruaki mencoba menghubungi Gento dan Andri yang berada di Earthgarden, namun tak mendapat jawaban sama sekali karena sistem Earthgarden yang rusak akibat EMP Gebarga. Kemudian Gento sadar dan mencoba membangunkan Andri, namun itu tak bisa karena Andri belum sadar. Gento pun memikirkan rencana untuk keluar dan menyelamatkan Andri. Tiba-tiba Blazar Breath pun muncul di lengan Gento. Gento pun sempat ragu lagi terhadap Blazar mengenai kejadian itu. Dikarenakan cuma itu satu-satunya jalan, Gento pun berubah menjadi Ultraman Blazar. Seperti biasa, Blazar berdoa dulu sebelum berantem. Akhirnya Blazar kembali injak-injak tanah lagi setelah dari episode 1. Di sini juga Blazar kesulitan melawan Gebarga. Bahkan Blazar kena smackdown juga oleh Gebarga. Kemudian Blazar pun mengeluarkan Spiral Barret dan melemparnya ke arah Gebarga.
Namun serangan itu tidak melukai Gebarga sama sekali karena Gebarga mengeluarkan gelombang listrik yang sangat besar dan membuat color timer Blazar berbunyi. Saat Gebarga mulai menyerang lagi-lagi Blazar mengalami kejadian yang sama saat di misi kemarin dan menghindar dari serangan Gebarga tersebut. Kemudian Gento teringat saat kejadian di Earthgaron tadi bahwa yang menyuruh Andre lari adalah Blazar yang berada di dalam tubuh Gento. Gebarga mulai melakukan serangan terakhirnya. Blazar yang melihat itu juga langsung mengeluarkan spiral barret untuk kedua kalinya. Namun saat ingin menyerangnya, terjadi lagi pertikaian antara Gento dan Blazar. Dan saat serangan Gebarga telah dikeluarkan, Blazar pun memilih untuk melarikan diri. Minoru kemudian menyuruh untuk mengakhiri saja operasi dan menyusun rencana yang baru. Retsu Haruno yang melihat kejadian barusan merasa kesal. Terlihat Gento terpental di tanah setelah melarikan diri. Gento sempat merasa kecewa dan ragu kepada Blazar atas kejadian tadi. Dan episode pun diakhiri dengan Gebarga yang menyebarkan EMP-nya ke seluruh kota di malam hari. Yap, overall episode kali ini sangat epic banget, lebih epic dari episode 7 lah. Untuk battlenya juga udah oke dan berkesan lama banget. Walaupun Blazar kalah dan melarikan diri, ini tetap seru, bikin puas lah nontonnya, dan vibe-nya juga menegangkan dan serius. Dramanya juga dapat, terutama konflik Gento dan Blazar. Dan juga Minoru yang marah kepada Retsu sehingga Retsu kesal karena misi tadi. Gue juga suka nih kepada Ultraman Blazar yang gaya bertarungnya udah kayak di episode 1 lagi. Kangen banget lihat Blazar lompat sambil injek-injek tanah lagi. Untuk kaiju Gebarganya ini suaranya cukup serem dan juga agak liar sih ya. Ada beberapa scene di sini yang menunjukkan liarnya kaiju ini. Di sini Blazar terpaksa mundur seperti kejadian di episode 7 dan Gento yang melihat itu merasa ragu dan sempat kecewa dengan Blazar, yaitu soalnya udah pilihan yang bagus untuk mundur dulu. Kalau dipaksakan bakal lebih parah lagi kayak Haruki dan Z contohnya. Sebenarnya Blazar ini juga agak pinter lah walau dia ini primitif. Beda lah dari Ultraman yang lain. Udah kelihatan juga kok dari episode 7 dan 10 pas scene Blazar yang ada di tubuh Gento dan menyuruh Andre menghindar. Hal ini memberikan konfirmasi mengenai kejadian di episode 10 kemarin. Dari sutradaranya juga udah ngasih tahu ya, berarti udah valid nih. Wah, Blazar bisa ngomong nih. Ya mungkin segitu aja sih untuk video kali ini. Sorry kalau misalnya lama karena lagi kurang enak badan juga. Kalau misalnya ada yang kurang atau salah, boleh banget tambahin atau koreksi di kolom komentar. Terima kasih yang sudah mampir. Gua Ultrazotix. Dah.